Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Syahada Putri dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Matematika 3 semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah biologi yang berjudul Adaptasi dan Evolusi dengan dosen pengampu Bapak Fikri Mukasep, MPD. Yang pertama, adaptasi dan evolusi. Adaptasi, setiap makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan tempat hidupnya agar tetap hidup atau survive dan berkembang biak di lingkungan alaminya. Organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungannya mampu untuk A. Memperoleh air, udara, dan nutrisi atau makanan. Yang B. Mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti temperatur, cahaya, dan panas. Yang C. Mempertahankan hidup dari musuh alaminya dan bereproduksi serta merespon perubahan yang terjadi di sekitarnya. Adaptasi dapat dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya agar dapat bertahan hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh dalam jangka waktu yang lama dan melalui tahapan evolusi. Adaptasi morfologi terhadap jenis makanan merupakan penyesuaian bentuk organ tubuh makhluk hidup dengan makanan yang dibutuhkannya seperti bentuk paruh dan cakar pada bangsa burung. Adaptasi morfologi terhadap jenis habitat tempat hidup merupakan penyesuaian bentuk organ tubuh dengan tempat tinggalnya seperti unta dilengkapi dengan punuk sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan air dalam bentuk lemak sehingga unta dapat bertahan hidup tanpa minum di gurun, serta memiliki rambut penutup pada hidung yang melindungi saluran pernapasan pada saat badai di padang pasir. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan usaha dalam menyesuaikan fungsi alat-alat tubuh terhadap lingkungan dengan melibatkan zat-zat kimia tertentu dalam membantu proses metabolisme tubuh. Adaptasi fisiologi pada manusia dan hewan. Contohnya penggunaan enzim selulosa pada hewan herbivora yang membantu pencernaan tumbuh-tumbuhan dalam tubuh. Yang kedua, adaptasi fisiologi pada tumbuhan, seperti mengeluarkan bau yang khas baik untuk menarik serangga dalam membantu penyerbukan maupun untuk menarik serangga untuk menjadi sumber makanan. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian diri dengan lingkungan berupa mengubah atau menyesuaikan tingkah laku atau perbuatan sebagai upaya dalam mempertahankan hidupnya. Contoh adaptasi tingkah laku yaitu rayap akan memakan kembali kulitnya yang terkelupas atau pergantian kulit untuk memperoleh enzim pencernaan selulosa pada kayu. Yang keempat, adaptasi radiasi. Ada 3 tahap adaptasi radiasi, yaitu yang pertama tahapan aklimatisasi, yang kedua tahapan naturalisasi, yang ketiga tahapan domestikasi. Selanjutnya, evolusi. Evolusi dalam kajian biologi adalah perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Evolusi makhluk hidup dapat dibuktikan berdasarkan penemuan fosil. Fosil adalah sisa makhluk hidup dari zaman purba yang telah membantu dan tertanam dalam lapisan tanah. Mekanisme utama yang mendorong evolusi yaitu yang pertama, seleksi alam, yang merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi dan sebaliknya. Sifat yang merugikan menjadi lebih berkurang. Hal ini terjadi karena individu dengan sifat-sifat yang menguntungkan lebih berpeluang
lebih berpeluang besar bereproduksi, sehingga lebih banyak individu pada generasi selanjutnya yang mewarisi sifat-sifat yang menguntungkan ini. Setelah beberapa generasi, adaptasi terjadi melalui kombinasi perubahan kecil sifat yang terjadi secara terus-menerus dan acak ini dengan seleksi alam. Yang kedua, hanyutan genetik yang merupakan sebuah proses bebas yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi sifat suatu populasi. Hanyutan genetik dihasilkan oleh probabilitas. Apakah suatu sifat akan diwariskan ketika suatu individu bertahan hidup dan bereproduksi? Pada tahun 1859, Charles Darwin on the Origin of Species yang menjelaskan dengan detail teori evolusi melalui seleksi alam. Darwin mengajukan 5 teori perihal evolusi. Yang pertama, bahwa kehidupan tidak tetap sama sejak awal keberadaannya. Yang kedua, kesamaan leluhur bagi semua makhluk hidup. Yang ketiga, evolusi bersifat gradual atau berangsur-berangsur. Yang keempat, terjadi pertambahan jumlah spesies dan percabangan garis keturunan. Yang kelima, seleksi alam merupakan mekanisme evolusi. Jenis-jenis evolusi di alam. Yang pertama, evolusi kosmik adalah evolusi yang terjadi pada lingkungan abiotik atau lingkungan tidak hidup. Yang kedua, evolusi organik adalah evolusi yang terjadi pada lingkungan biotik pada makhluk. Yang ketiga, hidup dari generasi ke generasi. Teori evolusi masih dipertentangkan hingga saat ini. Banyak teori yang telah dikemukakan para ahli, tetapi tampaknya belum satu pun teori yang dapat menjawab semua fakta dan fenomena tentang sejarah perkembangan makhluk hidup. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.